Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arif Ferus Fikri dengan NPM 195012033. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah perancangan arsitektur teman saya. Untuk perancangan kali ini yaitu merancang hotel convention yang berlokasi di Jalan Profesor Dr. Ir Sumantri Bojonegoro di Kota Bandar Lampung. Yang pertama yaitu analisis tapak. Untuk analisis makronya sendiri yaitu adalah Lampung merupakan sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera, Indonesia, dengan ibu kota atau pusat pemerintahan berada di Kota Bandar Lampung. Untuk batas wilayahnya, di bagian utara terdapat Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, bagian timur terdapat Selat Sunda, selatan terdapat Samudra Hindia, dan barat begitu pula terdapat Samudra Hindia. Untuk luas wilayahnya yaitu 3.376 km persegi dan jumlah penduduknya yaitu 9 juta jiwa kurang lebih, dan kepadatannya yaitu 68 km persegi. Untuk analisis meso, Bandar Lampung adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Lampung. Untuk luas wilayahnya yaitu 157,22 km persegi dan jumlah penduduknya 1.166.66 jiwa. Memiliki kepadatan 5.332 km persegi. Lanjut masih di analisis meso, Rajabasa adalah sebuah kecamatan di Kota Bandar Lampung yang memiliki 7 kelurahan, diantaranya Gedong Menang, Gedong Menang Baru, Rajabasa, Rajabasa Raya, Nunyai, Pramuka, dan Raya. Untuk analisis makronya, lokasi site yang tadi udah saya ucapkan yaitu adalah lokasi yang terpilih berada di Jalan Profesor Dr. Ir Sumantri Bojonegoro, Gedong Menang, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Untuk batas wilayah pada lokasi tersebut, di bagian utara terdapat Jalan Profesor Dr. Ir Sumantri Bojonegoro dan Masjid Wasi'i. Bagian timur permukaan warga, rumah dinas, dan beberapa bangunan komersial. Di bagian selatannya terdapat lahan kosong dan permukaan warga. Bagian baratnya terdapat Jalan Profesor Dr. Ir Sumantri Bojonegoro dan ruang terbuka hijau. Untuk regulasinya, luas tapak yaitu adalah 14.696,68 km persegi. KDB dari 60% luas tapak yaitu 8.818 meter persegi. KLB-nya yaitu 20%-nya 979,778. KDH-nya 1.469 meter persegi dan GSB-nya 4 meter. Lanjut analisis makro yaitu analisis faktor fisik. Yang pertama analisis topografi. Hasil dari analisis topografi pada lokasi site, kontur tanah bisa disimpulkan yaitu kondisi kelerengan kurang dari 5% atau tidak berkontur. Kemiringan lahannya yaitu cenderung datar. Untuk analisis hidrologi, musim hujan pada set yaitu dari tanggal 10 November sampai 29 Maret dengan kemungkinan hujan lebih dari 37%, sedangkan musim kemarau yaitu dari tanggal 29 Maret hingga 10 November terdapat banyak daerah resapan air hujan pada set dan juga terdapat sistem drainase di arah barat set. Lalu untuk faktor biologinya, tapak ini memiliki bentuk segi empat beraturan. Untuk entrance-nya, akses menuju lokasi yaitu bisa melalui Jalan Profesor Dr. Ir Sumantri Bojonegoro Rajabasa, Kecamatan Rajabasa. Itu akses menuju set dibuat dua jalur in dan out yang berguna untuk menghindari kemacetan pada jalur tersebut.
Untuk faktor kebisingan pada area tersebut cenderung tinggi dikarenakan lokasi set berada di antara area pendidikan. Untuk tanggapannya, diperlukan vegetasi untuk meminimalisir intensitas kebisingan vegetasi yang dibutuhkan, yaitu pohon yang bertajuk lebar seperti pohon palem, ketapang kencana, gelodok, tiang, dan sebagainya. Fasilitas tidak membutuhkan ketenangan serta fasilitas penunjang diletakkan berdekatan dengan zona bising sehingga dapat berfungsi sebagai barrier terhadap fasilitas yang membutuhkan privasi tinggi. Lalu dilihat dari klimatologi matahari terbit dari jam 5.32 hingga jam 6.09 dan terbenam dari jam 5 sore jam 17 atau jam 17.51 hingga jam 18.22. Pada pagi dan sore hari cahaya masuk dari sisi timur. Pada area ini pencahayaan baik dan cukup. Pada siang hari cahaya tepat jatuh masuk ke area tapak sehingga cahaya yang diperoleh sangat kompleks. Untuk tangga empatnya yaitu memaksimalkan penghawaan alami tanpa mengganggu kenyamanan bangunan menggunakan cross ventilation. Lalu yang kedua, penggunaan vegetasi untuk pembelokan arah angin untuk mengurangi beban bangunan dan populasi udara. Yang ketiga, penggunaan ventilasi untuk menciptakan kenyamanan termal. Untuk klimatologi di bagian angin, masa yang lebih berangin dari 19 Juli hingga 24 Desember dengan kecepatan lebih dari 8,7 km per jam. Sedangkan masa angin lebih tenang yaitu dari tanggal 24 Desember hingga 19 Juli. Berikut adalah tanggapannya, yaitu adalah yang pertama, mengoptimalkan bukaan atau ventilasi pada bagian lantai bawah untuk mendapatkan penghawaan alami. Yang kedua, meminimalisir bukaan atau ventilasi pada bagian lantai atas untuk menghindari angin kencang. Yang ketiga, menggunakan cross ventilation. Yang keempat, memperkecil muka bangunan yang terpapar sinar matahari langsung. Kelima, penggunaan secondary skin. Yang keenam, memaksimalkan bukaan pada bagian utara dan selatan. Lalu dilanjutkan untuk program ruang. Analis pelakunya, yang pertama pengelola adalah orang yang mengordinir segala kegiatan yang berlangsung di hotel. Di antaranya yaitu adalah pimpinan, staff food, staff housekeeping, security, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua, terdapat tamu. Tamu adalah orang-orang yang berkunjung ke hotel. Di situ terdapat tamu yang menginap ataupun tidak menginap. Untuk analisis kegiatannya, kegiatan utama yaitu menginap, yaitu kegiatan dalam ruang tidur yang melakukan berbagai aktivitas seperti tidur dan lain-lainnya. Untuk sirkulasinya yaitu datang, lalu parkir kendaraan, check-in informasi, menyewa kamar, lalu terdapat kegiatan pelengkap, istirahat, dan pulang. Lalu yang kedua, kegiatan pelengkap, yaitu kegiatan penunjang yang dilakukan untuk mengisi waktu luang seperti rekreasi dan lain-lainnya. Untuk alurnya yaitu datang, lalu parkir kendaraan, check-in informasi, kegiatan pelengkap, pulang. Yang terakhir yaitu adalah kegiatan pelayan, yaitu kegiatan yang melayani aktivitas penunjang seperti laundry, parkir, ambil uang, dan lain-lain. Di sini terdapat tabel program-program ruang pada hotel konvensi. Terdapat juga jenis ruang, kapasitas, jumlah, dan luasnya. Lalu berlanjut ke gubahan bentuk. Gubahan bentuk pada dasarnya untuk konsep bentuk ini akan menggunakan penambahan dan pengurangan yang diolah secara dinamis sebagai kebutuhan akan kegiatan yang ada pada hotel tersebut. Bentuk yang digunakan merupakan bentuk bujur sangka dan lingkaran dan mempertimbangkan bentuk set yang telah diperhitungkan. Untuk penjelasan analisa bentuk dasar massa yaitu terdapat bujur sangkar, lalu semakin atas dia semakin diperkecil dan ditambahkan lingkaran-lingkaran di sampingnya, lalu di copy hingga berbentuk seperti ini.
Lalu berlanjut ke denah dan tampak. Sini terdapat denah lantai 1. Untuk di sini belum terdapat kamar hotel. Terdapat bar, pantry, bank BNI, dan lain-lainnya. Lalu untuk denah lantai 2 dan 3 terdapat sauna, kids club, dan lainnya. Juga belum terdapat hotel konvensinya. Belum terdapat ruang kamar hotel. Untuk lantai 4 sudah terdapat kamar hotel, yaitu untuk unit deluxe. Begitu juga lantai 5 dan 6 terdapat kamar unit deluxe. Lanjut ke lantai 7, sudah memasuki unit junior suite. Di situ sudah terdapat kolam renang dan taman. 8 juga unit junior suite. Lalu untuk 9 dan 10 juga junior suite. Untuk lantai 11 dan 12 sudah memasuki unit kamar eksekutif. 13 untuk denah lantai 13-nya yaitu eksekutif suite, residential suite. Lalu di sini terdapat denah kamar hotel, terdapat denah unit deluxe, junior suite, dan executive suite. Di sini terdapat tampak pada bangunannya, tampak depannya, tampak belakang, tampak kanan, dan tampak kiri. Lalu di sini ada sedikit hasil render atau penampakan pada bangunan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.